Salve, kembali berjumpa dengan saya pada hari ini, tanggal 21 Juni 2026. Saudara, di pagi yang cerah ini, sudahkah saudara-saudara punya syukur pada Tuhan Allah kita di dalam doa? Dan sudahkah saudara memberi salam dan senyum kepada sesama kita? Kita awali perenungan pagi hari ini dengan tanda kemenangan kita. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Janganlah kamu takut. Bacaan di hari ini diambil dari bacaan pertama Yeremia 20 ayat 10 sampai 13, bacaan kedua Roma 5 ayat 12 sampai 15 dan Injil Matius 10 ayat 26 sampai dengan 23. Saudara-saudaraku yang terkasih, sadarkah saudara, kita semua ini adalah orang berdosa. Nah, jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri dan kebenaran tidak ada di dalam kita. Jika kita berkata bahwa kita tidak ada berbuat dosa, maka kita membuat dia menjadi pendusta dan firman-Nya tidak ada di dalam kita. 1 Yohanes 1 ayat 8 dan 10. Setiap dari kita sebagai manusia tidak luput dari dosa, saudara. Namun, Alkitab juga memberikan jalan keluar di ayat berikutnya. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. 1 Yohanes 1 ayat 9. Saudara-saudaraku, Rasul Paulus dalam bacaan pertama hari ini menulis dengan tegas akan siapa diri kita ini. Tulisnya, sebab itu sama seperti dosa telah masuk ke dalam dunia oleh satu orang dan oleh dosa itu juga maut, demikianlah maut itu telah menjalar kepada semua orang, karena semua orang telah berbuat dosa. Roma 5 ayat 12. Ayat ini saudara mau menjelaskan kepada kita bahwa saat Adam jatuh dalam dosa di Taman Eden, kuasa doa aktif memasuki seluruh umat manusia. Ini sering disebut sebagai doktrin dosa asal. Pelanggaran Adam membuat semua keturunannya, seluruh umat manusia tercemar dan kehilangan kemuliaan Allah. Ingat akan kata, karena semua orang telah berbuat dosa. Ini berarti saudara, tidak ada manusia yang sempurna. Manusia mengalami kematian bukan hanya karena dosa Adam, tetapi karena setiap individu melakukan dosa secara pribadi. Dosa merupakan pelanggaran terhadap Allah, pengkhianatan akan kasih Allah. Tetapi saudara-saudaraku yang terkasih, karunia Allah tidaklah sama dengan pelanggaran Adam. Sebab, jika karena pelanggaran satu orang semua orang telah jatuh di dalam kuasa maut, jauh lebih besar lagi kasih karunia Allah dan karunia-Nya yang dilimpahkannya atas semua orang karena satu orang, yaitu Yesus Kristus. Haleluya. Roma 5 ayat 15. Saudaraku, dunia yang penuh kegelapan, yang dikuasai iblis, saudara, selalu menarik kita semua, menarik manusia untuk dapat berkhianat terhadap kasih Allah. Iblis selalu menipu kita semua dengan perbuatan baik untuk menutupi perbuatan jahat. Disinilah kita sebagai anak-anak Tuhan yang dikatakan oleh Yesus, kamu adalah garam dunia, kamu adalah terang dunia. Matius 5 ayat 13 dan 14. Kita semua saudara dipanggil untuk memberitakan kebenaran di tengah-tengah kegelapan yang penuh penganiayaan ini, saudara. Namun, Yesus tak membiarkan kita sendiri. Dia menghibur kita dengan mengatakan, jadi janganlah kamu takut terhadap mereka. Karena tidak ada sesuatu pun yang tertutup yang tidak akan dibuka, dan tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi yang tidak akan diketahui. Matius 10 ayat 26. Kata janganlah kamu takut, ini merupakan perintah agar kita tidak mundur, saudara, karena ancaman atau intimidasi. Dan kata sebab tidak ada sesuatu pun yang tertutup yang tidak akan dibuka, ini berarti bahwa tuduhan,
fitnah, dan niat jahat dunia tidak akan bisa disembunyikan selamanya. Ingat itu saudara. Di sisi lain, kebenaran Injil yang mungkin saat ini ditolak dan diremehkan, pada akhirnya akan terbukti kebenarannya saudara. Ingat, kebenaran tentang Allah dan ajarannya meskipun saat ini mungkin ditolak atau disembunyikan oleh dunia, pada akhirnya saudara akan dinyatakan dan dibuktikan dengan jelas. Dari bacaan pertama, kita dapat melihat bagaimana Nabi Yeremia mengalami penolakan dan cemoohan dari orang-orang di sekitarnya saudara. Namun alih-alih menyerah atau membalas dendam, ia menyerahkan perkaranya kepada Tuhan. Ia menyadari bahwa Allah menyertainya seperti pahlawan yang gagah. Demikianlah pula kita saudara juga mau menyerahkan perkara-perkara kita kepada Tuhan yang senantiasa menyertai kita. Ingat, janganlah kita gentar dan takut saudara menghadapi cemoohan dan penolakan akan kebenaran yang kita suarakan. Janganlah karena ancaman dan intimidasi saudara kita ketakutan, akhirnya kita mengikuti mereka, masuk dalam kegelapan, dan akhirnya kita masuk dalam dosa yang berarti saudara kita mengkhianati akan kasih Allah. Saudara-saudaraku, Regi hari ini saudara mau menyampaikan kepada kita, dikala kita menghadapi fitnah, ketakutan, atau tantangan dalam hidup dan pelayanan, teladanilah Yeremia yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ingatlah selalu bahwa kasih karunia Allah selalu memampukan kita dan perlindungannya menyempurnakan. Perlindungannya sempurna atas hidup kita. Mari saudara-saudara, kita mau hidup selalu dalam kebenaran Allah, dan mau dengan teguh saudara berani menyuarakan dengan lantang akan kebenaran Allah. Ingat, kita sangat berharga di mata Tuhan. Bukankah burung pipit dijual 2 ekor seduit? Namun seekor pun daripadanya tidak akan jatuh ke bumi di luar kehendak Bapamu. Dan kamu, rambut kepalamu pun terhitung semuanya. Sebab itu janganlah kamu takut, karena kamu lebih berharga daripada banyak burung pipit. Matius 10 ayat 29 sampai dengan 31. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat berhari Minggu. Mari kita persiapkan hati bersama keluarga untuk menyambut Tuhan kita dalam perayaan Ekaristi. Dan terimalah perutusan karena kita diutus. Shalom Aleihim.